sudah ini bersyukur Tuhan baik. Mami saya masih di Kalimantan Barat, dan saya sekarang bersama dengan istri saya satu saja. Anak saya cukup 2. Saya kemarin bilang sama istri saya, mah satu lagi lah. Lalu istri saya bilang, ya boleh, tapi papa yang hamil gitu. Nah, kalau suruh laki-laki yang hamil berarti sudah tidak mau. Saya saat ini fokus di melayani Tuhan di sekolah-sekolah Alkitab dan sekolah teologi. Jadi ada beberapa sekolah teologi yang saya ajar dan juga sekolah Alkitab. Saya membantu pelayanan di GPDI Anugerah Graci Temanggung, Paraan Temanggung, dan saya juga sekarang sementara untuk membantu pelayanan di GPDI Philadelphia Kaloran Temanggung juga. Bersyukur Tuhan baik. Istri saya orang Jawa asli, namanya Henik Wirianti, guru di SD Negeri 2. Jadi beberapa tahun lalu diangkat jadi ASN ya, P3K. Anak saya yang besar umur 17 tahun namanya Melody. Anak saya yang kedua umur 5 tahun namanya Diamond Immanuel. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Nanti Bapak Ibu Saudara kita sambil firman Tuhan sampaikan, nanti ada beberapa ayat yang akan kita kita simak bersama-sama. Tema firman Tuhan pagi ini adalah restorasi Paskah, di mana kebangkitan Yesus itu menangani sebuah kegagalan dan memberi kesempatan kembali bagi para murid-muridnya, dan terlebih secara khusus pada saat ini kepada kita pribadi, lepas pribadi. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 itu mengisahkan di mana para murid-muridnya Yesus datang kepada mereka. Ini penampakan Yesus yang ketiga kali. Ketika pertama di pasal 20 dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada murid-muridnya, dan yang ketiga kali ini dia menampakkan diri di pinggir danau Tiberias. Pada saat itu murid-murid sedang kembali kepada kehidupan lamanya. Kisah ini menyampaikan kepada kita, ketika Yesus mati mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mereka kembali kepada hidup lama mereka, kepada pekerjaan lama mereka. Ketika mereka malam-malam mereka pergi ke tengah danau itu, mereka menebarkan jala mereka mungkin berapa kali, dan sampai pada titik sampai pagi hari. Ketika hari sudah mulai terang, itu adalah sesuatu yang tidak normal untuk orang pergi melaut lagi, pergi menangkap ikan. Yesus datang kepada mereka dan berkata, adakah lauk pada kalian? Lalu mereka bilang, kami tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika sudah mereka tebarkan, mereka tidak mampu mengangkat jala mereka itu, karena jala mereka itu penuh dengan ikan. Ketika mereka hitung jumlahnya ada 153 itu. Setelah itu Yesus memanggil mereka, mari. Dan mereka ketika sampai mereka di pinggir, Yesus sudah punya ikan bakar dan roti bakar. Lalu dia maju kepada mereka, membagikan roti, membagikan ikan itu kepada mereka. Dan di sanalah mereka semakin mengerti bahwa Yesus punya pola yang sama untuk memulihkan mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada kegagalan manusia ini yang disebabkan bukan karena kurangnya perjuangan. Sama seperti murid-murid itu. Kegagalan mereka bukan disebabkan karena mereka kurang berjuang, atau mungkin karena mereka bodoh, tidak, atau karena hebatnya permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi kegagalan di sini yang lebih menyakitkan adalah karena apa? Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus didengar oleh mereka, tapi tidak dipercayai. Seringkali kita datang ke gereja hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan,
persoalan, ketika ada pergumulan, kita seakan-akan tidak mempercayai kembali perkataan-perkataan Yesus yang kita dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di gereja, di dalam ibadah-ibadah yang ada. Ini adalah ironi yang buruk bagi orang percaya pada saat ini. Mereka datang beribadah, mereka cuma datang untuk memuji Tuhan sekedar. Tapi ketika ada masalah, firman Tuhan itu seakan-akan tidak pernah mereka dengar. Karena apa? Mereka cuma dengar, tapi tidak mereka lakukan, tidak mereka percayai. Ketika memerlukan komitmen mereka, ketika memerlukan kehadiran mereka di sana untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan malah ditinggalkan. Menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini, jenis sikap ini masih patutkah diberi pengampunan? Masih patutkah diberi kepercayaan? Masih patutkah diberikan kesempatan kembali? Tuhan Yesus mengalami keadaan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana caranya Yesus menangani kegagalan tersebut. Ketika murid-muridnya sudah begitu banyak menyaksikan mukjizat yang Yesus lakukan, sudah banyak nasihat yang Yesus perdengarkan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya. Bagaimana cara Yesus menangani kegagalan tersebut? Bahkan Dia memberikan pengharapan baru. Dengan apa? Dengan memberi kesempatan kembali kepada murid-muridnya untuk menjadi alat-alatnya kembali. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Itu menjadi poin yang pertama. Apa itu restorasi Paskah? Yang pertama, kebangkitan Yesus memanggil kembali terhadap mereka yang telah gagal. Artinya apa? Artinya kebangkitan Yesus membuka kesempatan kembali pada mereka yang telah gagal. Gagal dalam arti apa? Artinya jatuh. Gagal dalam arti apa? Dalam arti telah berbuat dosa. Gagal dalam arti apa? Gagal berarti telah mendukakan hati Allah, telah menyakiti hatinya Allah. Perhatikan, ada kata menampakkan diri. Di sana, di ayat 1 sampai ayat ke-5, jelas sekali menjadi poin pertama. Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Artinya Dia memperlihatkan dirinya secara jasmani, bukan supranatural, bukan bayang-bayang, bukan samar-samar. Real, mereka bisa melihat dengan mata kepala telanjang. Tubuhnya bisa dijamah pada saat itu. Tubuhnya bisa disentuh, tubuhnya bisa dilihat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ini penampakan yang jasmani, bukan penampakan secara roh. Kebangkitan Yesus memanggil kembali terhadap mereka yang telah gagal. Siapa yang Dia temui pada saat itu? Ini adalah kelompok-kelompok murid yang bebal menurut saya. Murid-murid yang telah gagal, murid-murid yang begitu banyak kelemahan. Coba kita perhatikan. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Dia. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi Alkitab mencatat 3 kali sampai dengan bersumpah Petrus menyangkal Yesus. Petrus ini wataknya tidak konsisten. Bahasa sekarang pelin-pelan, mencela-mencele. Dia hanya mau enaknya saja. Ketika beban berat datang, dia lari. Kemudian di sana disebutkan apa lagi? Thomas. Thomas disebut Didimus. Dia orang pandai, tetapi dia tidak mau percaya. Semua selalu diukur dengan akal. Kalau tidak masuk akal, berarti dia tidak mau percaya. Karena apa? Dia selalu menggunakan akalnya. Walaupun dia sudah dengar firman Tuhan, tetapi karena tidak masuk akal dia, masa Tuhan kita, masa guru kita, guru yang baik itu disiksa, mati, ditelanjangi,
dianiaya begitu rupa sampai mati di kayu salib. Akhirnya dia tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, kepada Yesus. Kemudian siapa? Si Nathanael, Bartolomeus, nama lainnya, adalah orang yang diam, tapi dalam diam dia menilai. Ketika Yesus melakukan apa-apa dia diam, tapi dia nilai. Ada kelompok anak-anak Zebedius. Bahkan sejarah mencatat mereka disebut sebagai orang Boanerges. Ini adalah orang-orang yang cepat naik darah. Kalau saya mau katakan dan saya simpulkan pada saat ini, mereka adalah kelompok yang pernah mengecewakan Yesus. Murid-murid yang disebut di sini adalah mereka kelompok yang pernah mengecewakan Yesus, meninggalkan Yesus, menyakiti hati Yesus. Artinya mereka telah gagal. Dan sekarang mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka. Hidup lamanya kamu. Hasilnya apa? Ketika mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, gagal total. Padahal kalau kita mau perhatikan, kita simak, mereka adalah nelayan-nelayan kelas wahid, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar nelayan-nelayan biasa. Mereka senior, mereka berpengalaman, karena mereka dilatih sejak muda untuk menjadi nelayan yang baik. Bagaimana caranya menangkap ikan. Mereka adalah tipe-tipe orang yang bekerja keras. Dan dalam konteks ini, mereka bekerja dengan sangat keras semalaman. Tetapi hampir siang, mereka tidak menangkap apa-apa. Alkitab mencatat semalaman mereka mencari ikan di danau Tiberias, tetapi mereka tidak mendapat seekor. Tetapi perhatikan, Yesus memberi kasih yang besar. Bukan hanya besar, teramat besar bagi mereka. Kepada mereka lah Yesus menampakkan kemuliaan kebangkitannya. Walaupun kalau kita perhatikan, tubuh fisik Yesus sudah diperlihatkan kepada mereka, tapi mereka tidak mampu mengenali Yesus itu. Yesus tidak menyerang mereka. Kalian murid yang tidak tanggung jawab, kalian murid yang tidak mengerti guru kalian. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Dia tidak menyerang, dia tidak mencela murid-muridnya, dia tidak menghantam para murid-muridnya. Dia tidak menunjukkan kesalahan mereka, dia tidak menunjuk kesalahan ini. Tidak. Tetapi Yesus memberi pertanyaan yang sifatnya meminta pengakuan. Apa yang Yesus tanyakan? Kenapa Yesus tidak memaki-maki mereka? Yang Yesus minta adalah pengakuan bahwa kegagalan itu terjadi karena mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya ketika Yesus bertanya, adakah lauk pauk pada kalian? Tidak ada. Murid-murid cuma bilang, tidak ada. Ini adalah pengakuan yang diharapkan oleh Yesus.